Daily Social Podcast. Oke, dari Kemaslahatan 1 dan nomor 2 dari Social HQ bertemu lagi di Daily Social Podcast. Apa kabar teman-teman? Semoga teman-teman baik-baik aja. Kalau teman-teman udah ngedenger atau lihat saya pembukaan seperti itu, mungkin teman-teman udah siap ya ngedengerin. Atau mungkin sekarang nontonin podcastnya Daily Social, yakni Ngobrolin Startup. Nah, seperti yang udah dilihat dan mungkin buat teman-teman yang ngedengerin di Spotify dan lain-lain nanti akan mendengar, kita udah kedatangan tamu atau kita udah kedatangan pembicara, yakni Mas Hendra Quick. Beliau adalah co-founder dan CEO-nya dari Paypass. Apa kabar Mas Hendra? Ya, sangat baik. Baik. Terima kasih juga Mas Hendra udah mau datang ke Ngobrolin Startup. Jadi seperti biasa teman-teman, Mas Hendra ini menjadi pengisi di sesi Selasa Startup-nya dari Social Podcast yang kebetulan hari ini juga masih didukung oleh HP Indonesia. Jadi seperti biasa sebelum beliau ngobrol atau sebelum beliau mengisi sesi Selasa Startup, saya culik dulu nih buat diajak ngobrol dulu di Ngobrolin Startup Daily Social Podcast gitu. Langsung aja mungkin ya Mas ya. Mungkin banyak juga yang belum tahu apa sih Mas Paypass itu? Ya, sebenarnya Paypass secara simpel itu adalah platform yang menghubungkan akses keuangan dengan penduduk-penduduk Indonesia, khususnya yang masih tinggal di daerah pedesaan. Oke. Kenapa kami secara spesifik menyasar penduduk di pedesaan? Karena kami merasa di situ literasi dan pemahaman keuangan masih rendah, sehingga sebenarnya masih banyak masyarakat yang mungkin sudah tahu produk keuangan, tapi mereka tuh belum mengerti apakah yang bisa apa yang bisa diciptakan dari sebuah produk keuangan untuk hidup mereka. Oke. Dari segi manfaat, kemudian fungsi yang bisa diberikan atau nilai positif yang bisa mereka dapatkan dari produk keuangan itu masih pemahamannya relatif masih rendah, sehingga kami merasa platform kami bisa menjadi titik untuk edukasi, dan ketika mereka mulai teredukasi, kami harapkan kami bisa mendistribusikan produk-produk keuangan yang tentunya sebagai startup kami punya harapan produk-produk keuangan ini bisa memberikan nilai positif untuk masyarakat tersebut. Oke. Berarti Paypass ini memang menyasarnya adalah orang-orang yang di daerah di luar Jakarta mungkin ya Mas ya? Iya, secara spesifik kami memang menyasar orang dari Jakarta. Nah, itu mungkin teman-teman sekilas tentang Paypass. Mungkin kalau teman-teman pengen tahu lebih lanjut atau tertarik misalkan dengan Paypass, bisa googling aja atau mungkin bisa udah ada aplikasinya Mas ya? Sudah ada aplikasinya, bisa download aja langsung aplikasinya Paypass, PAYFAZZ gitu, seperti itu. Nah, mungkin kita langsung aja Mas ke topik, karena kebetulan hari ini kita pengen ngebahas innovation empower people gitu. Nah, saya pengen tahu nih sebelumnya Mas, apa sih Mas yang dimaksud dengan empower people itu? Ya, sebenarnya menurut kami empower people fondasinya adalah memberikan kesempatan kepada siapapun orang yang ada di Indonesia untuk bisa tumbuh dan berkembang tanpa memandang di mana mereka tinggal, bagaimana tingkat pendidikan mereka, atau bagaimana level pendapatan mereka. Jadi memberikan kesempatan untuk tumbuh yang sama kepada setiap orang. Termasuk orang-orang di desa yang biasanya memang akses dan privilege-nya untuk mendapatkan sebuah kesempatan itu cenderung lebih rendah dibandingkan orang di kota. Nah, kalau seperti itu berarti kalau kita berbicara balik lagi kepada Paypass-nya sendiri nih Mas, dalam visi Paypass gitu, gimana sih bentuk yang ideal dari empower people ya di Indonesia, khususnya ya di luar Jakarta lah, yang kita ketahuin mungkin tingkat literasi keuangan atau tingkat literasi digitalnya memang cukup kurang lah gitu, seperti itu. Ya, sebenarnya Paypass untuk mewujudkan misi kami untuk membantu meningkatkan akses keuangan di daerah pedesaan, kami menggunakan dua approach. Pertama adalah edukasi, dan yang kedua adalah distribusi. Dan karena pemahaman penduduk desa yang relatif lebih rendah, dalam melakukan upaya kami harus bekerja sama dengan agen keuangan. Kami menyebut pengguna Paypass itu sebagai agen keuangan. Jadi platform kami itu tidak digunakan langsung oleh pengguna atau end user, tetapi digunakan oleh agen-agen. Kemudian agen-agen ini menjadi semacam ambassador kami. Dan di pedesaan tempat mereka tinggal, mereka secara aktif melakukan edukasi kepada masyarakat tentang apa yang bisa mereka manfaatkan dari berbagai jenis produk keuangan. Dan kedua, setelah masyarakat paham dan mengerti manfaatnya,
mereka mencoba mendistribusikan produk-produk keuangan yang relevan untuk daerah tersebut. Jadi dalam upaya kami mewujudkan literasi dan inklusi keuangan tersebut, kami mengempower orang-orang yang ingin punya pekerjaan untuk menjadi agen kami, seraya menggunakan agen-agen tersebut untuk juga mengempower penduduk desa untuk mengerti produk keuangan dan memanfaatkannya untuk meningkatkan taraf hidup atau meningkatkan kemajuan ekonomi di sana. Mungkin analoginya seperti ini, kalau misalkan PayFast sebenarnya sebelumnya juga termasuk usaha kecil sebelum kami berada di posisi kami hari ini. Kami cukup beruntung untuk berpartisipasi di Y Combinator sebagai salah satu startup Indonesia pertama yang mengikuti program tersebut. Jadi saya melihat sebenarnya startup kecil pun kalau mereka tidak diberikan literasi tentang cara manajemen startup atau bagaimana cara menumbuhkan startup dan mendapatkan pendanaan dari venture capital atau investor, pastinya mereka akan kesulitan untuk menumbuhkan usaha mereka. Nah, jadi yang dilakukan Y Combinator adalah mereka menempatkan partner-partner untuk mengedukasi founder startup tentang bagaimana cara yang tepat untuk mengembangkan dan menumbuhkan startup mereka dan akhirnya mendapatkan pendanaan dari venture capital. Nah, dengan prinsip yang sama, kami juga melakukan hal yang sama kepada penduduk desa ataupun pengusaha kecil di desa. Jadi kami melakukan edukasi bagaimana mereka memanage usaha mereka dengan lebih baik dan mereka bisa mendapatkan pendanaan mungkin bukan dari venture capital tapi lebih dari platform pinjaman ataupun platform peer-to-peer lending supaya mereka mendapatkan akses modal untuk mengembangkan usaha mereka. Jadi kalau dilihat prinsipnya serupa ya. Jadi bagaimana startup kecil diedukasi oleh Y Combinator, kami mengedukasi penduduk dan masyarakat kecil serta usaha-usaha informal kecil dengan platform kami. Dan kalau Y Combinator menggunakan partner, kami menggunakan agen. Nah, setelahnya kita bisa lihat bahwa banyak startup Y Combinator akhirnya bisa mendapatkan dana untuk mengembangkan startup mereka dan startupnya bisa tumbuh menjadi startup besar. Mungkin bisa tumbuh jadi Centaur atau tumbuh menjadi unicorn. Nah, harapan kami sama. Jadi ketika agen kami mengedukasi masyarakat kecil dan usaha kecil di desa tadi, dan akhirnya mereka berhasil mempunyai bisnis yang baik untuk mendapatkan akses modal dari platform peer-to-peer lending atau platform pinjaman. Harapan kami mereka bisa tumbuh. Mungkin tidak menjadi Centaur atau unicorn seperti dunia startup, tapi setidaknya mereka bisa menjadi usaha besar yang punya daya saing dan punya nilai ekonomi besar yang menguntungkan pengusaha masyarakat kecil di sana sekaligus memajukan ekonomi pedesaan tersebut. Itu sih inti dari setidaknya bisa menggerakkan lebih besar lagi roda ekonomi mungkin ya Mas ya. Betul gitu. Karena mungkin kalau di Jakarta kita bisa lihat kenapa tadi saya sebutkan PayFast dulu di Jakarta. Karena kalau di Jakarta kita bisa lihat berapa banyak gedung-gedung besar, berapa banyak rumah-rumah yang difungsikan sebagai perkantoran yang secara aktif membentuk fondasi ekonomi yang kuat di Jakarta. Bisa kita lihat kontribusi perekonomian Indonesia itu didominasi oleh Jakarta dan Pulau Jawa. Tentunya ada satu faktor yang membuat hal tersebut terjadi. Pertama adalah tingkat kemampuan bisnis usaha-usaha di Jakarta biasanya lebih tinggi. Dan kedua, banyak sekali perbankan ataupun perusahaan pembiayaan yang konsisten memberikan modal kepada mereka. Tapi ketika kita tarik titik ekonomi dari Jakarta ke pedesaan, kita melihat hal yang sangat kontras. Di mana literasi masyarakat dan usaha informal masih sangat rendah, baik tentang manajemen bisnis ataupun pemanfaatan produk atau fasilitas keuangan untuk bisnis mereka, dan juga jumlah perusahaan pembiayaan atau perbankan yang menyediakan modal tuh sangat-sangat terbatas. Dan kalaupun ada, mereka biasanya tidak suka memberikan modal untuk usaha kecil ini. Nah, disitulah PayFast ingin mengambil peran. Gitu. Berarti sudah banyak juga mungkin ya yang dilakukan PayFast untuk ya setidaknya mewujudkan empower people ini sendiri ya Mas ya. Gitu. Ya, untuk PayFast sendiri kami sudah beroperasi selama 4 tahun. Kurang lebih kami menjangkau di hampir setiap desa di seluruh Indonesia pasti ada satu agen PayFast. Setiap desa di seluruh Indonesia? Ya, dan kurang lebih sekarang kami sudah menjangkau 40 juta masyarakat kecil. Walaupun memang di antara 40 juta masyarakat yang kami jangkau ini, level literasi mereka, kemudian level pemahaman mereka akan produk keuangan dan jumlah mereka yang sudah memanfaatkan produk keuangan itu enggak semuanya. Mungkin sekitar masih beberapa persen dari 40 juta tersebut. Tapi ini adalah permulaan yang baik karena kami sudah melihat
beberapa masyarakat dan usaha yang kami danai, usahanya berkembang. Sebagai contoh, ada satu toko kecil di salah satu desa di Indonesia. Kami edukasi melalui agen kami tentang bagaimana cara mengelola bisnis dan mendapatkan produk keuangan seperti pinjaman contohnya, atau tabungan. Dan produk pinjaman yang kami berikan itu dijadikan modal oleh usaha itu, dan sekarang dia bisa membuka cabangnya mungkin dari 1 jadi 2, kemudian jadi 4, kemudian jadi 7 cabang. Ada juga satu warteg kecil, tadinya dia hanya bisa melayani makanan untuk membungkus dibawa pulang ke rumah, karena dia tidak punya kursi dan dia tidak punya genteng, jadi cuma ada gerobak kecil. Kalau orang yang datang mau makan, mau duduk, tidak ada kursi. Kemudian kalau panas atau hujan, orang jadi kepanasan atau kehujanan. Jadi akhirnya dia meminta bantuan modal. Modalnya digunakan untuk membuat genteng dan membeli kursi. Akhirnya yang tadinya dia cuma bisa memberikan layanan makanan yang dibungkus ke rumah, sekarang dia juga bisa melayani untuk makan di tempat. Dan bisa dine in lah ya. Ya, dine in. Nggak cuma take away doang. Ya, nggak cuma delivery ya. Jadi akhirnya omsetnya meningkat, pendapatannya meningkat. Nah, jadi itu 1-2 contoh dari impact dan nilai yang kami ciptakan di pedesaan. Tentunya masih banyak lagi pasti contoh lainnya, dan fokus kami adalah bagaimana menambah jumlahnya dari mungkin ratusan atau ribuan menjadi jutaan. Menarik nih Mas. Nah, tapi kan ada juga yang terlintas oleh saya, yang dipikirin adalah kalau kita berbicara tentang masyarakat, ya kita katakan di pedesaan, kita katakan yang memang belum terlalu bisa teredukasi dengan baik tentang literasi keuangan, misalkan literasi digitalnya masih kurang gitu. Itu gimana sih cara Payfast mengedukasi? Ya, Payfast punya agen gitu, dan tentu agen juga mereka mencari customernya sendiri masing-masing gitu kan. Gimana sih cara Payfast mengedukasi agen dan end usernya atau customer dari si agen ini untuk meningkatkan literasi keuangan atau ya literasi digital lah kita katakan, secara bersamaan gitu, biar mereka tuh bertumbuh tuh bersamaan gitu. Ya, sebenarnya kami ada 2 agen, 2 jenis agen. Pertama adalah agen statis ya. Agen statis. Jadi agen statis ini dia cenderung seperti cabang. Jadi cara kerjanya sama seperti nasabah pergi ke perbankan. Jadi kita datang ke perbankan, kemudian akan ada orang duduk di sana, kita akan berdiskusi apa yang kita perlukan. Misalnya kita bilang kita ingin menabung atau kita ingin meminjam uang. Kemudian tentunya teller atau admin di perbankan ini akan membantu kita merekomendasikan produk perbankan yang relevan untuk mereka. Betul. Nah, setelah dia punya produk itu, akhirnya dia mulai gunakan dan dia menggunakan itu untuk mensupport kehidupan atau bisnisnya, usaha kecil mereka. Kemudian di sisi lain ada juga agen jenis kedua, yaitu agen mobile. Jadi agen mobile ini kami tempatkan di bawah platform yang bernama Canvas. Kalau tadi agen statis di bawah Payfast, agen mobile ini di bawah Canvas. Jadi cara kerjanya lebih dinamis lah. Mirip. Dia tuh bergerak, jadi dia jemput bola. Jadi mungkin mirip seperti kalau kita mau buka rekening Jenius, kemudian nanti ada orang yang datang. Betul. Jadi agen-agen ini yang datang ke rumah penduduk atau ke komunitas, dia mengedukasi. Door to door berarti ya. Door to door. Kemudian dari situ akhirnya masyarakat mengerti dan mulai ada produk keuangan. Akhirnya dia gunakan produk keuangannya antara pinjaman atau dia mungkin ada manajemen keuangan. Nah, dengan seperti itu akhirnya usahanya tumbuh, pendapatannya meningkat, dia bisa mengembalikan modal yang sudah dipinjamkan dengan berikut dengan biayanya kepada platform, dan akhirnya usahanya meningkat. Jadi itu 2 cara kami mengedukasi masyarakat dan mendistribusikan produk keuangan seperti pinjaman contohnya. Nah, di samping itu tentunya di samping memberikan impact positif kepada usaha yang meminjam, kami juga memberikan peluang pekerjaan kepada agen statis maupun agen dinamis, karena setiap perusahaan memperoleh keuntungan dari peningkatan usaha tersebut. Kami juga membagi keuntungan kami kepada agen-agen tersebut. Jadi kami mengempower agen untuk mendapatkan penghasilan dengan mengedukasi masyarakat. Iya, betul. Itu pertama. Kemudian kedua, masyarakat yang teredukasi pun juga terempower karena dia mendapatkan modal tambahan atau dia mendapatkan cara pengelolaan keuangan yang lebih baik, sehingga imbasnya ke usahanya mereka pun lebih baik. Nah, berarti kalau seperti itu ada bentuk edukasi dulu ya untuk si agen ini gitu, agar bagaimana mereka bisa mengedukasi gitu. Iya.
Itu apakah misalkan ada sebelum bergabung di edukasi dulu atau memang ada edukasi yang berkelanjutan selama menjadi agen gitu? Kalau untuk agen ada edukasi berkelanjutan, Oke. tapi kami cenderung edukasinya secara digital. Kecuali kalau iya. agennya memang meminta kami untuk melakukan edukasi langsung di tempat, kami mungkin bisa mengirimkan beberapa edukator lapangan. Kami ada beberapa orang edukator lapangan, tapi nggak banyak. Sehingga memang mayoritas tetap bergantung pada edukasi digital. Oke. Tapi jika ternyata memang agen kami membutuhkan edukasi langsung di tempat, kami juga bisa mengirimkan orang untuk datang dan mengajarkan mereka secara langsung, secara tatap muka ya. Oke. Nah itu kalau kita berbicara tentang tadi agen terus masyarakatnya itu sendiri gitu Mas. Nah sekarang kalau misalkan kita berbicara di Payfast-nya sendiri deh dalam bentuk perusahaan lah ya Mas ya. Langkah apa yang dilakukan Payfast untuk meningkatkan potensi talent di industri digital gitu? Karena kan berbicara Payfast kan di industri digital lah ya Mas. Ya. Kayak yang lain ada akademi, ada hackathon. Langkah apa yang dilakukan oleh Payfast? Mungkin ada. Sebenarnya yang sering kami lakukan karena memang produk kami adalah intersection antara finance dan teknologi ya. Jadi kan namanya techfin atau fintech. Jadi itu adalah intersection antara teknologi dan finansial. Ya, betul. Jadi kami perlu memberikan pemahaman yang mendalam tentang teknologi maupun industri finansial. Ya. Dan seringkali karena memang perusahaan kami didominasi oleh anak muda, mungkin masih fresh graduate atau mungkin dia memang sudah punya pengalaman teknologi di startup lain atau usaha rintisan lainnya, tapi dia belum mengerti tentang finance. Atau dia memang sudah pernah mengerti finance tapi nggak mengerti teknologi. Betul. Atau dia fresh graduate dan nggak ngerti keduanya. Jadi yang kami lakukan, kami banyak kelas-kelas internal tentang pengembangan ilmu atau fondasi pengetahuan untuk teknologi ataupun teknologi finansial secara spesifik. Jadi banyak sekali expert yang kami onboard dari yang punya expertise di industri teknologi, yang punya expertise di industri perbankan. Selain itu kami juga banyak menjalin kerjasama dengan rekan-rekan yang mungkin punya pengalaman lebih banyak di teknologi atau perbankan untuk membantu kami mengupgrade skill-skill dari talent di dalam Payfast. Dan so far kami melakukan itu selama kurang lebih 1-2 tahun terakhir dan terbukti cukup efektif untuk membekali pengetahuan dasar. Nah memang seiring waktu kami juga mencoba mengembangkan fondasi pengetahuan yang lebih advance dari yang sebelumnya. Harapan kami memang kami terus bisa mengupgrade ilmu fintech dari talent-talent yang ada di perusahaan kami. Kami sih mungkin kalau memang ingin mengerti tentang teknologi secara umum atau teknologi travel, teknologi e-commerce bisa ke perusahaan lain. Tapi kalau memang teknologi finansial, harapan kami Payfast jadi yang terdepan. Dan itu konsisten kami terapkan di dalam perusahaan. Di dalam perusahaan. Oke, berarti sudah ada ya Mas ya langkah yang dilakukan oleh Payfast untuk meningkatkan potensi talent itu sendiri. Dan sebenarnya gitu. banyak memang orang-orang talent dari luar pun pengen gabung. Juga ingin belajar dari apa yang kami terapkan di dalam. Tapi memang sekarang masih hanya dibuka untuk internal. Mungkin nanti kalau kami punya resource lebih ataupun punya kesempatan, kami bisa juga membuka sesuatu yang bisa dibuka ke khalayak umum lah ya. Ya, kalangan profesional ataupun kalangan startup di luar perusahaan. Payfast. Oke, gitu aja. Ternyata udah banyak juga Mas yang kita obrolin. Tidak terasa, tapi setidaknya saya sudah banyak juga mendapatkan insight-insight tentang empower people itu sendiri, terus tentang apa yang selama ini Payfast jalankan gitu, tentang untuk mengempower saudara-saudara kita di luar daerah Jakarta, terutama gitu di pedesaan, agar roda ekonomi mereka terus bergerak gitu. Oke, segitu aja mungkin. Terima kasih Mas Hendra Quick dari Payfast. Thank you banget udah mau diajak ngobrol di Ngobrolin Startup. Semoga next kesempatan masih ada ya Mas ya. Terima kasih Daily Social atas invitasinya. Sama-sama. Oke, gitu aja mungkin teman-teman pendengar Daily Social Podcast untuk edisi Ngobrolin Startup-nya episode hari ini. Ngobrolin Startup hari ini juga seperti yang sudah saya katakan tadi, ada Mas Hendra Quick ini datang untuk mengisi sesi Selasa Startup yang didukung oleh HP Indonesia. Nah, sebelum itu saya culik dulu ke sini untuk Ngobrolin Startup. Dan tadi teman-teman udah banyak yang dipaparkan, yang dijelaskan oleh Mas Hendra Quick tentang innovation empower people ya, dan juga apa yang sudah dilakukan oleh Payfast untuk mewujudkan empower people itu sendiri. Mungkin segitu aja untuk episode hari ini. Sampai jumpa di episode berikutnya.